Puji Tuhan, salam. Pertama-tama saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus dilimpahkan di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah peribadatan kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing pribadi, baik yang ada di ruangan ini sekalipun masih dalam protokol kesehatan, kita harus membatasi kehadiran umat Tuhan. Demikian juga saudara yang ada di tempat masing-masing dimanapun saudara berada, kiranya kuasa kasih Tuhan melimpah atas saudara yang ada di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kami percaya kuasa kasih Tuhan terus dialirkan kepada setiap pribadi yang berharap dan terus berusaha memahami kehendaknya Tuhan. Bulan Desember, Januari, kesibukan aktivitas para rohaniwan gereja Tuhan masih berada pada aktivitas kesibukan ibadah Natal, perayaan Natal, yang dimana kita tahu peristiwa Natal adalah suatu peristiwa yang begitu agung dan tentunya sampai sekarang menimbulkan kontroversi, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa lahirnya seorang bayi kecil lewat Bunda Maria itu akan menimbulkan perbantahan di antara umat Allah. Firman Tuhan sebelum bayi itu lahir, firman Tuhan sudah mengatakan begitu, dan perbantahan terkait dengan hadirnya bayi kecil yang terus bertumbuh menjadi dewasa dan menyelesaikan karyanya di bumi lewat penyaliman. Diskusi panjang tentang keselamatan di dalam Kristus sampai sekarang belum selesai. Tapi kami percaya bagi saudara yang ada di tempat ini dan bagi saudara yang ada di tempat masing-masing yang memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini, kami percaya kehadiran Tuhan Yesus, kita yakini, kita pastikan sudah selesai. Untuk iman saudara sudah cukup, sudah selesai. Tidak perlu didiskusikan ini juru selamat atau bukan, ini Tuhan atau bukan. Bagi saudara sudah cukup bahwa hadirnya bayi Yesus lewat kelahiran normal seorang Ibu Maria adalah sudah selesai, bahwa dia adalah ya dan amin, firman yang menjadi daging itu. Amin. Amin. Sudah selesai dalam pengertian tidak perlu didiskusikan lagi, bahwa dia memang firman yang sudah menjadi daging, menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri yang mewujud nyata menjadi sang penyelamat atas manusia yang menerimanya. Jadi saudara tidak perlu diskusi tentang ini Allah atau bukan, ini firman atau bukan, kok menderita, kalau Tuhan kok menderita, disalib kok diam saja. Setahap demi setahap nanti kuasa dari surga akan menerangkan setiap pribadi yang sampai saat ini masih menolak hadirnya Sang Surya itu, hadirnya Sang Maha Kasih, hadirnya Sang Terang yang sejati itu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal yang menjadi suatu aktivitas yang setiap tahun selalu dirayakan, selalu dipersiapkan sedemikian rupa oleh setiap umat Tuhan. Sebenarnya hadirnya firman, hadirnya Sang Terang di tengah-tengah dunia bukan untuk orang Kristen. Sebab ketika Yesus lahir, di sana tidak ada orang Kristen. Mana ada orang Kristen waktu itu? Setahap demi setahap kita akan pahami hadirnya Sang Terang, hadirnya Sang Juru Selamat itu untuk seluruh umat manusia yang mau menerimanya. Dikatakan kerajaannya kekal. Sekarang siapa yang punya kerajaan kekal kalau bukan Tuhan sendiri? Amin. Bahkan pada akhirnya kelak keputusan akan sampai kehadiran Sang Mesias, kehadiran Sang Terang mengakhiri segala sesuatu yang ada di bumi ini. Yang memutuskan juga Tuhan Yesus. Ada orang menyebut Isa Rohullah, Isa Al-Masih. Siapa nanti yang akan mengalahkan Dajjal, Antikris, pemimpin, satu-satunya pemimpin dunia yang terakhir memimpin dunia ini. Sekalipun kekuatannya dahsyat, punya pengaruh yang dahsyat, akhir dari pemerintahan si Dajjal yang mampu menghancurkan Dajjal hanya Yesus Kristus, Isa Rohullah. Amin. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Amin. Amin. Sebab itu kita harus paham, kita harus mengerti, memahami tentang hadirnya Sang Terang. Itu harus tekun, harus setia, setahap demi setahap. Laksana air sesuai dengan kebutuhan saudara sehari pada normalnya, standarnya. Standar untuk saudara mengkonsumsi air dalam sehari rata-rata standar berapa liter? 3 liter standar. Tapi ada yang tidak mau minum, setengah liter aja kadang tidak nyampe. Padahal standarnya kurang lebih 3 liter. Kita masing-masing pribadi harus siap. Sampai dinamika spiritual kita nanti menuju kepada target yang dikehendaki Tuhan, standar yang dikehendaki Tuhan, maka kita harus paham, kita harus mengerti dan harus bertekun, harus bersetia setahap demi setahap. Ibarat kita memerlukan air, tubuh kita memerlukan air, maka tahapan demi tahapan seberapa kita mengkonsumsi air itu. Kalau kita gelontorkan, saudara punya air 1 bak, sementara keperluan untuk tubuh saudara, untuk aktivitas, untuk sinergitas seluruh organ tubuh saudara kurang lebih 3 liter. Bisa ada yang sampai 4 liter, silahkan. Sementara cadangan saudara 1 bak. Apakah 1 bak itu saudara minum dalam sekejap, dalam 1 kali? Kan tidak. Setahap demi setahap sampai
seluruh keperluan organ tubuh saudara, sistem tubuh saudara itu teratasi dengan baik. Kebutuhan air akan tubuh kita itu cukup vital. Demikian juga tentang kekuatan firman Tuhan untuk mengatasi setiap hidup kita, membangun setiap hidup kita, ini vital. Kekuatan apa yang akan saudara andalkan menghadapi tatanan dunia baru? Kekuatan apa yang saudara hadapi menghadapi unity of the world? Pemimpin dunia yang punya kekuatan materi, pemimpin dunia yang punya kekuatan uang, kapital, pemimpin dunia yang punya kekuatan berganda. Orang kalau sudah punya uang, ada yang mengatakan apa saja bisa dibeli, termasuk hukum, undang-undang, aturan kenegaraan bisa dibeli. Apapun bisa terjadi. Satu saat pada puncaknya dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang disetting oleh kekuatan Dajjal. Untuk menguasai materi. Teknologi mereka kuasai. Jika pasar global satu saat ketinggalan zaman, ketika saudara punya toko, ketika saudara punya dagangan, masih saudara jual dengan cara offline. Kalau saudara tidak secepatnya mengikuti perkembangan teknologi, maka saudara akan ketinggalan. Dari sisi teknologi, dari sisi peradaban, saudara akan ketinggalan. Sekarang saudara belanja tidak perlu datang ke lokasi, tidak perlu datang ke toko. Saudara perlu makanan tidak perlu datang ke restoran, ke warung. Sekarang warung-warung kecil sudah pakai aplikasi online. Saudara mau beli gado-gado, beli nasi pecel, beli apa saja lah, beli bubur ayam atau apa, mereka sudah pakai online. Dalam waktu yang tidak lama, saudara pesan langsung pesanan saudara sampai. Jika saudara membayar pakai uang cash atau uang digital, atau saudara transfer, ada m-banking atau apa, saudara bisa lakukan itu. Sehingga suatu saat dimanapun saudara berada, bahkan suatu saat nanti saudara KTP, identitas saudara bawa kemana-mana sekarang, suatu saat itu tidak ada. Suatu saat identitas saudara akan disimpan yang namanya microchip. Kalau itu nanti sudah saatnya terjadi, maka pemimpin-pemimpin bangsa di bumi akan diajak bekerja sama dan harus sepakat membuat kebijakan seluruh warga negara harus memakai microchip. Terus bagaimana dengan saudara?
dikaitkan dengan Wahyu pasal 13. Apa yang akan saudara kerjakan? Apakah saudara menjadi takut? Apakah saudara tetap kekeh, aku tidak mau pakai itu? Kalau saudara tidak mau pakai, berarti saudara bukan warga negara Indonesia. Kalau ada di Indonesia, pakai itu suatu saat. Kalau suatu saat itu nanti akan sampai ke sana, tapi kan pelan-pelan, tidak frontal. Saudara pegang ATM dulu ke sana kemari, datang ke mesin ATM. Sekarang tidak perlu kartu ATM. Sekarang sudah mau transfer, tidak perlu datang ke mesin ATM. Sekarang sudah mau ambil uang cash, tidak perlu antri di kasir. Saudara cukup menghadap mesin ATM itu. Saudara bisa transaksi, bisa cabut uang saudara keluar dari mesin itu. Nanti akan berubah terus, sehingga manusia bergantung, manusia siap diatur hidupnya dengan aturan unity of the world, tatanan dunia baru yang semuanya terpusat pada satu penguasa, manusia antikristus. Sekilas tentang itu berulang kali pengajaran ini sudah saya sampaikan tentang kitab Wahyu. Terlepas dari itu semua, apa yang akan terjadi pada akhir zaman, mari kita kembali kepada firman. Ini pentingnya kita memahami rahasia Natal. Pentingnya, perlunya kita memahami rahasia hadirnya sang terang yang sejati itu. Makanya sebagai pengikut Kristus, pada awal perekrutan para murid, Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Syaratnya mengikuti Yesus sudah disampaikan kepada mereka. Dan ini menjadi prasyarat bagi kita. Setiap pribadi yang mau mengikut Kristus harus siap memikul salibnya masing-masing. Apa itu memikul salibnya masing-masing? Ketika Maria menanggung beban, dipercaya tugas mengandung firman itu, melahirkan firman yang sudah menjadi daging itu, maka ada proses penderitaan atas pribadi Maria, atas tunangannya yang namanya Yusuf. Ada proses secara moral, jelas Maria menghadapi omongan, pembicaraan dari tetangganya, dari orang-orang yang ada di sekitar sana. Jelas Maria sedang menghadapi caci maki, Maria sedang menghadapi satu pressure dari lingkungan sosialnya. Ini proses penderitaan, dan Maria harus tetap menjaga kekudusan. Sebelum dia mengandung firman itu, dikatakan dia sebagai perawan suci. Menjaga kesucian hidupnya, menjaga setiap perkataannya, menjaga pikirannya, menjaga gerak jiwanya, menjaga gerak hatinya. Sesuatu yang tidak mudah dialami oleh seorang anak muda. Tetapi Maria justru merasakan proses itu, menerima proses itu dengan sukacita. Karena Maria ngerti yang dikandung itu
sesuatu yang dahsyat. Kalau kita ngerti, kalau saudara ngerti bahwa mengandung firman Tuhan, mempribadikan firman Tuhan, di sana ada sesuatu yang dahsyat. Apapun prosesnya, penderitaan yang kita alami, Petrus katakan, Rasul Paulus katakan, belum seberapa dari kemuliaan yang disediakan untuk kita. Penderitaan karena kita taat kepada firman itu tidak seberapa dibanding kemuliaan yang kekal, kerajaan surga yang kekal yang disediakan bagi kita. Lukas pasal pertama ayat 46. Lukas pasal pertama ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus. Amin, sampai situ. Jadi jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa Maria menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang betul-betul kokoh, tidak bisa digoncang, tidak bisa tertandingi oleh penderitaan yang harus dijalani. Maria bukan seorang pribadi wanita yang tidak konsisten. Maria bukan seorang perempuan, bukan tipe seorang ibu yang manja. Ketika penderitaan sedikit, maka memutuskan mundur, meninggalkan masalah itu, lari meninggalkan persoalan itu. Maria bukan tipe wanita seperti itu. Maria terdidik sebagai seorang wanita muda, wanita muda yang betul-betul setia, taat, terdidik membawa jiwanya kepada Bapa, kepada Tuhan, terdidik ibadah, terdidik sembahyang, terdidik menghargai hadirat Tuhan. Orang yang hidup di dalam sembah, kasihnya terasah, kekuatan jiwanya tajam. Ketika malaikat itu hadir melawat hidupnya, orang yang punya aktivitas dengan jiwanya yang terasah, semakin tajam untuk mendengar suara Tuhan. Maka ketika Tuhan berkehendak memberikan tugas apapun di dalam hidupnya, maka tidak sulit orang tersebut mengerti dan memahami. Orang yang membiasakan diri berbantah-bantah terhadap suaranya Tuhan, suaranya firman, suara Roh, kecenderungan orang-orang seperti itu tidak suka membawa jiwanya kepada Tuhan. Ada saja dalih yang disampaikan. Yusuf dan Maria bukan tipe pemuda, bukan tipe pemudi yang seperti itu. Yusuf dan Maria adalah tipe pribadi yang suka membawa jiwanya. Dan dikatakan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ada kata hatiku
Bahasa aslinya pneuma, rohnya, roh manusia. Sehingga ada kata jiwa dan roh. Jiwa dan rohnya menjadi satu kesatuan yang utuh untuk datang dibawa kepada Bapa. Orang kalau sudah jiwa dan rohnya dibawa kepada Tuhan dengan sukacitanya menerima beban itu, maka tidak ada sesuatu yang sulit untuk melangkahkan kaki, tidak ada sesuatu hambatan untuk perjalanan hidupnya. Sekalipun toh ada hambatan, bagi orang-orang yang membawa jiwanya kepada Tuhan, membawa rohnya dekat kepada Tuhan, hambatan itu tidak terlalu berarti. Sebab apa? Yang ada di dalam hidupnya adalah firman. Firman yang menjadi daging. Dagingmu yang dikuasai firman, pikiranmu yang dikuasai firman, seluruh hidupmu yang dikuasai firman. Dengan begitu nanti setahap demi setahap saudara diperhitungkan Tuhan, bukan karena saudara pintar, bukan saudara cerdas, bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara apa saja yang ada di bumi ini saudara punya, bukan itu. Ternyata Maria mendapat perhatian dari kerajaan surga karena Maria terdidik membawa jiwa dan rohnya kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria waktu itu sudah mengatakan begitu, segala keturunan akan menyebut Bunda Maria itu seorang ibu yang berbahagia. Maka Elizabeth ketika Maria datang ke rumahnya, maka Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sehingga aku bisa dilawat oleh ibu Tuhanku. Dari mana Elizabeth ngerti itu? Elizabeth sekeluarga juga orang yang dekat kepada Tuhan, terbiasa membawa jiwanya, terbiasa membawa jiwa dan rohnya kepada Tuhan. Kerendahan hati itu menjadi prasyarat, menjadi perhatian kerajaan surga. Berapapun saudara punya materi untuk membeli manusia demi keinginan manusia, saudara suatu saat pasti dikalahkan oleh kerendahan hati. Amin. Amin. Seberapapun manusia punya kekuatan materi untuk membangun kerajaannya, membangun bisnisnya, membangun apapun yang mereka mau, orang-orang seperti itu akan dikalahkan oleh kerendahan hati. Membawa jiwanya, membawa rohnya kepada Tuhan, itu yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Amin. Sementara orang-orang yang mengandalkan materi, suatu saat nanti mereka akan sampai kepada sistem Babil besar. Dalam sekejap habis. Manusianya bersama kekayaannya, tidak perlu waktu berhari-hari. Dalam sekejap Tuhan bisa menghancurkannya. Tetapi firman yang dikandung Maria adalah Raja Damai.
kerajaannya kekal. Makanya benar ketika akhir zaman yang mengalahkan Dajjal juga firman, tidak ada yang lain, karena dia Allah sendiri. Kenapa tidak ada nabi-nabi lain yang mungkin lebih dasar, mengatakan lebih hebat? Kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Ada banyak nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita kabar baik untuk manusia. Tetapi kenapa yang dipercaya untuk mengakhiri segala kefasikan dunia kembali kepada Yesus yang lahir dari rahimnya Maria? Kefasikan, kejahatan, kedurjanaan hanya bisa dikalahkan oleh firman. Sebab itu ketika dia hadir di tengah-tengah hidup saudara, apapun tantangan yang akan terjadi kelak, bahkan tahun depan banyak orang memprediksi akan terjadi begini, terjadi begitu. Sebelum orang meramal, firman Tuhan ini sudah lengkap. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman, semua sudah dicatat di sini. Amin. Tidak perlu diramal, ini sudah firman. Tuhan sendiri mengatakan bahwa menjelang kedatangannya, guncangan demi guncangan, bencana demi bencana akan terjadi. Kuasa Allah yang dahsyat akan tetap melindungi umatnya. Di saat itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus bagaimana kondisi gereja Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan, kita katakan kesulitan hidup, kita katakan kegoncangan umat manusia pada umumnya. Jadi saudara jangan terbuai, saudara jangan berpikir perkembangan teknologi ini menjanjikan kemudahan. Ya, saya akui, saya tahu itu memang serba mudah. Itu zona nyaman semua. Persaingan global nanti bisa demi kenyamanan umat manusia, harga-harga semakin murah bisa terjadi. Bahkan pada puncak pemerintahan antikris 3,5 tahun akan berkuasa. Ketika antikris 3,5 tahun berkuasa, orang yang memakai tanda 666 yang tercatat di dalam microchip itu nanti mendapat fasilitas gratis dari kerajaan antikris. Apa saja, sebab antikris memang tahu 3,5 tahun kemudian kerajaannya habis. Maka orang-orang yang menjadi pengikutnya diajak pesta pora, diajak hidup menurut kemauan darah dagingnya, diajak menyembah harta, diajak menyembah patung. Semua aktivitas yang berketuhanan dihentikan oleh antikris. Kalau pada zaman antikris masih ada orang beribadah, habis dipenggal. Siksaan yang dahsyat yang sejak dunia dijadikan belum pernah terjadi, selama 3,5 tahun nanti akan terjadi. Lewat Natal kita akan pahami pesan-pesan Natal itu sebenarnya membawa pengajaran yang luar biasa tentang bagaimana kita selamat dari ancaman demi ancaman, pressure demi pressure, diskriminasi yang diciptakan oleh kekuatan antikris.
yang secara materi mereka kuasai semua. Bagaimana? Maria membawa hatinya, rohnya, Maria membawa jiwanya. Di samping itu, Maria hidup di dalam kerendahan hati. Seberapa kuat saudara menghantar anak-anak yang dulu saudara rawat dari kecil, saudara bimbing jadi balita, remaja, muda, sekarang sudah ada yang nikah, membangun keluarga. Tanamkan terus sinergi kebersamaan dalam hidup kekeluargaan itu, supaya anak keturunanmu tidak lepas dari pengajaran. Apa artinya saudara membekali anak-anakmu dengan ilmu, dengan materi, dengan modal gede untuk mereka bisa hidup? Kalau mereka sudah tidak bawa dekat kepada Tuhan, materi yang saudara percayakan kepada anak keturunan saudara justru akan membinasakan mereka. Jangan sekali-kali ada yang berbangga diri karena materi. Bersyukur kalau sudah dipercaya, itu disyukuri, dikelola dengan baik. Tuhan masih percaya kepada saudara. Percayakan diri saudara, bawa jiwa saudara, bawa roh saudara kepada Tuhan sebagai penyembah-penyembah. Utamakan, muliakan Tuhan itu di atas semuanya. Maka dalam pertarungan dunia ini, di dalam proses permasalahan bidang politik, bidang sosial, budaya, ekonomi, perdagangan, semuanya ibarat sudah itu setiap hari bertarung, merebut berkat. Bagaimana bisa hidup, bisa makan. Kalau untuk pertarungan bisa menghidupi darah daging, ya umurnya saja saudara kita tidak tahu. Umur kita sampai berapa kan tidak ngerti. Untuk ke situ saja saudara begitu mendisiplin diri, bangun pagi-pagi, persiapan semuanya, check in ke perusahaan masing-masing, absen dengan disiplinnya, nanti mau pulang dengan disiplinnya, semua waktu tertata begitu rapinya, demi mendapatkan upah sebagai seorang pekerja, layak mendapatkan upah itu. Saudara harus on time dengan pekerjaan yang sudah disepakati di awal. Apakah hidup kita sampai tua nanti hanya mendisiplin diri demi mendapatkan materi itu? Saudara berhenti sampai di situ perjuangan. Ketika saudara berpikir sesaat, coba, adakah saudara mau di dalam penyertaan Tuhan? Lebih dahsyat lagi sebab ketika materi ini digulung oleh Tuhan dalam kefasikan, kita tidak melekat di dalamnya, tetapi kita diselamatkan. Bagaimana caranya? Mulailah mendisiplin diri, membawa jiwa, membawa hati, membawa rohmu, dan tetaplah miliki kerendahan hati seorang hamba. Kalau di tengah-tengah keluarga, masing-masing pribadi mendisiplin diri. Suami, jadilah seorang hamba di tengah-tengah keluarga. Saya percaya damai kok keluarga itu. Seorang istri, jadilah seorang hamba atas suami dan anak-anak. Tanamkan kepada anak-anakmu supaya anak-anakmu punya hati seorang hamba.
menghamba kepada orang tua, menghamba kepada kedua orang tuanya. Kalau masing-masing anggota keluarga itu punya hati seorang hamba, masing-masing punya kerendahan hati, maka Sang Terang itu hadir di situ, Raja Damai ada di situ, Sang Penasihat ajaib itu ada di situ, Allah yang perkasa itu ada di situ, dan kerajaannya kekal. Jangan sampai ketika saudara dalam karir yang memuncak, ketika kita sudah tua, ketika kita sudah tidak mampu melayani, bahkan di pensiun sama Tuhan harus beristirahat, karir itu habis, anakmu tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk dunia dan untuk Tuhan. Tumpes habis. Karena ternyata yang lahir dari saudara bukan generasi pemenang abadi. Saudara melahirkan anak-anak yang manja. Saudara memunculkan anak-anak yang tidak mau menghargai kasih karunia Allah. Andai kata ketika masa tua saudara masih melihat, saudara melihat dengan merana, meratap, menangis, kenapa anak seperti itu? Tetapi kalau saudara punya kelembutan hati, punya kerendahan hati, bawa jiwamu kepada Tuhan, bawa rohmu kepada Tuhan, maka kerajaan surga memperhatikan kerendahan hati hambanya. Yang saudara kandung itu penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Kalau yang saudara kandung itu Allah yang perkasa, berarti saudara melahirkan anak-anak yang perkasa. Generasi-generasi pemenang abadi yang siap menghadapi tantangan. Amin. Kalau kita membiarkan anak-anak kita berada dalam situasi serba ada, serba saudara cukupi, dan tidak pernah saudara hadir untuk menerangkan dan menghargai berkat-berkat yang ada itu, ketika orang tua sudah tidak ada, generasi akhir zaman tidak bisa dipungkiri, banyak yang stres, banyak yang depresi. Kalau sudah stres, nanti ketika bekerja di satu perusahaan juga tidak mampu menghadapi pressure. Kalau perusahaan merekrut karyawan, paling bawah kadang ditulisi siap bekerja dalam tekanan. Ngono ya gelem toh. Nek sing ndak punya mental, aduh ya opo iki. Baru membaca sesudah, waduh, neng rumah gak nanti ditekan-tekan adek. Di rumah ndak pernah disuruh-suruh, di rumah ndak pernah dibentak-bentak, di rumah aku jadi raja ya. Lah iya, raja koplak. Hati-hati. Makhluk sosial tetap makhluk sosial. Saudara bisa bekerja dengan tim. Perusahaan merekrut karyawan harus siap bekerja dengan tim. Di antaranya tadi siap bekerja dalam tekanan. Nanti harus ini kerjakan, belum selesai. Ini sedikit salah dimarahi, langsung gondrok mutu keluar. Yang keluar ya perusahaan tidak rugi. Kalau stres menghadapi tekanan pekerjaan, sementara kalau tidak bekerja di rumah sudah menanti
Anakmu karo bojomu nang omah. Tahu-tahu blu. Apa Mas? Aku dikeluarkan dari perusahaan. Apa kata istrimu? Terus kita makan apa? Kebutuhan anak gimana dan lain sebagainya. Tambah ngeluh. Makanya kalau orang tua memberikan nasihat, orang tua memberikan arahan, orang tua mendidik, didengarkan baik-baik, ditaati. Maria terdidik dari keluarga yang disiplin ketika harus beribadah kepada Tuhan. Dan hasilnya seluruh dunia bersyukur ada seorang wanita yang mau menyambut hadirnya sang terang itu di bumi. Sekarang siapa yang tidak bersyukur dan mengatakan luar biasa Bunda Maria? Sampai kapan Maria menyertai? Sampai Yesus kembali ke surga, murid-murid dalam kegerakan gereja mula-mula, Maria masih ada memimpin penyembahan. Amin. Amin. Bersyukur kalau saudara masih punya orang tua dan orang tuamu. Saudara ketika saya ingatkan, ketika saudara diberkati Tuhan lewat penggembalaan, terus ada prosesi, motong kue, terus saling apa? Saling suap-suapan, sang istri nyuap suami, suami nyuap istri, istri nyuap suami. Kedua pasangan nikah yang baru nyuapin kedua orang tuanya. Artinya nek sampean wis nikah le, Nduk, wong tua ditanggung jawab, kaya mau pangan. Lah kita sampaikan ini, tak tegasi. Amin. Amin. Secara prosesi, saudara di depan umum itu orang etok-etokan, ini simbolisnya, maknanya dalam, bahwa mulai saat ini aku sudah punya pasangan yang ganteng, yang cantik, aku jadi suami istri, dan mulai saat ini aku siap ngasih makan kedua orang tuaku. Amin. 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 Rasa nangis. Bersyukur, tapi kan tidak segitunya kan. Orang tua bersyukur, orang tua masih sehat, orang tua masih diberkati Tuhan, kan bersyukur. Kedepannya nanti kalau diizinkan orang tua masih menyertai saudara, jadilah seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Bersyukur ada orang tua, ada Bunda Maria dan timnya berdoa untuk kegerakan gereja mula-mula. Alangkah dahsyatnya ketika orang tua saudara masih ada menghantar saudara dalam bekerja, didoakan, bisnis didoakan orang tuamu. Apa tidak lebih dahsyat itu? Amin. Ketika yang saudara kandung itu firman Tuhan, sudah tidak menjadi perlu takut, tidak perlu takut, tidak perlu menjadi cemas, tidak perlu menjadi khawatir. Saudara pertegas dirimu sendiri bahwa Natal, pesan Natal itu membawa hidupmu harus bangkit. Percaya ketika aku dekat dengan Tuhan, aku kandung firman Allah, dia itu dahsyat. Firman itu segala-galanya. Aja guyonan tak bisa itu. Tak bisa hidup, tak bisa pelayanan, aja dolanan. Aja diskusi. Nek ndak mau ya silakan. Ndak usah dikerjakan. Tetapi Maria mau mengerjakan. Maria mau melayani Tuhan. Proses mendewasakan Yesus sebagai manusia darah daging. Proses membesarkan bayi kecil itu secara ekonomi, Maria dan Yusuf juga berproses normal. Yusuf harus membangun usaha,
sebagai tukang kayu, dia bikin kursi, bikin mebel ini dan itu, dijual demi kelangsungan hidup keluarganya. Ada prosesnya. Semakin besar, semakin besar. Mungkin Maria bertanya-tanya, mana ya? Kok belum tampak kedasatannya? Ternyata mendekati umur 30 tahun, baru karyanya yang dahsyat itu dinyatakan luar biasa. Amin. Menghantar anak-anak dalam kegerakan perlu waktu, perlu bersabar, perlu tenang. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas saudara. Apa persoalan saudara? Ketika sang terang itu hadir dalam hidupmu, firman itu menjadi daging. Dagingnya siapa? Dagingmu. Dia dikuasai firman. Ketika darah dagingmu dikuasai firman, mempribadikan firman, firman itu masuk menguasai seluruh sel tubuhmu. Biarkan firman itu mengerjakan. Laksana air kehidupan. Dia tidak bisa dibatasi geraknya. Jangan membatasi geraknya firman. Ketika geraknya firman itu leluasa dalam hidup, mengerjakan seluruh hidupmu, maka saudaralah orang-orang yang berbahagia di dalam kelembutan hati, di dalam proses demi proses menghantar kegerakan demi kegerakan tak ada sama. Jika ketika firman itu ada pada saudara, keluarga saudara, itu menjadi titik perhatian. Sebab apa? Yesaya pasal 60 ayat 1, 2 dan 3 dibaca. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, Sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. amin. Bagaimana supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Kembali kepada pribadi masing-masing. Kita membawa pengajaran yang dahsyat, kita membawa pengajaran yang luar biasa. Ketika keluarga kita tidak dikerjakan firman, tidak menjadi berkat atas satu sama lain anggota keluarga itu, maka akan menjadi sia-sia. Berbicara kelembutan hati, berbicara membawa jiwa, berbicara membawa roh kita kepada Tuhan, maka impact-nya harus terasa. Berbicara membangun kesatuan, membangun kerukunan, maka itu terwujud. Wujudnya di mana? Ketika saudara bisa membangun sinergi dengan anggota keluarga saudara. Jadi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sebagaimana Maria dan Yusuf, mulai dari dirinya sendiri. Jangan menuntut orang lain menjadi sempurna, menuntut orang lain bersatu, sementara saudara sendiri tidak mau hidup di dalam kesatuan. Saudara sendiri tidak mau hidup dalam kesatuan, dalam kerukunan. Sudah berbicara kedamaian, sementara saudara tidak damai. Penyembah akan mengandung firman Tuhan, sehingga yang keluar dari penyembah, pribadi penyembah itu adalah aliran kedamaian, aliran kesatuan, aliran kerukunan. Ketika menasihati orang, nasihatnya itu nasihat yang mempersatukan, nasihat yang membangun, membangkitkan, nasihat yang menerangi, nasihat yang memberikan support, bukan mencerai-beraikan,
bukan menghancurkan, bukan menghinakan, bukan caci maki. Jiwa-jiwa yang tidak mampu, tidak siap menghadapi kenyataan itu. Sebagai pengikut-pengikut pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, ketika pengajaran itu kita tekuni dan kita sampaikan dari tengah-tengah keluarga kita untuk membangun keluarga yang tangguh, pribadi yang tangguh, supaya anak-anak kita, anggota keluarga kita siap menghadapi tantangan. Kasihan ketika anak-anak kita tidak siap menghadapi kenyataan. Dunia menyediakan fasilitas bagi yang tidak siap, dan ini menjerumuskan generasi pemenang abadi harus siap capek. Dan ketika firman itu ada dalam hidup saudara, capek itu teratasi. Saatnya menghadapi tekanan demi tekanan, saudara juga harus siap sebagai generasi pemenang, dan saudara keluar sebagai pemenang. Jangan menjadi stres, jangan depresi. Kalau sudah stres, mikir kebutuhan keluarga, mikir kebutuhan anak, nanti gimana ini? Nanti kan dihitung-hitung kan sebulan perlunya ini, pokoknya sekian, terus ini minyak kayu putih, minyak kayu hijau, minyak ini, buburnya dan lain sebagainya, dihitung-hitung total sebulan sekian. Malah ngeluh dan mau caranya. Secara manajemen bener apa ini? Dihitung per bulan sekian, bagus. Tetapi kalau itu belum sampai pada standar yang seperti itu, belajarlah berserah. Serahkan jiwamu, bawa roh kepada Tuhan. Ketika hatimu tenang, maka kuasa di tempat mati dinyatakan di dalam hidup saudara. Jadi jangan terlalu pusing. Terus ada yang nanti kalau tidak kuat ditawari orang supaya damai, kamu konsumsi ini, koplo disediakan orang, ekstasi disediakan orang, sabu-sabu disediakan orang. Hati-hati. Ya katakan kalau capek dalam posisi terjerat hal yang seperti itu, oh bahaya. Ini sudah kriminal. Jadi jangan sampai bertindak bersikap bodoh karena beban keluarga sehingga mabuk-mabukan, menggunakan hal-hal yang terlarang, melanggar hukum negara. Jangan sampai hal itu terjadi. Saudara harus siap menghadapi kenyataan. Kerajaan surga menyediakan fasilitas untuk saudara terus berkemenangan di dalam menghadapi kesulitan hidup. Terima fasilitas itu, syukuri fasilitas itu ketika saudara mendapatkan perhatian dari Tuhan. Sebab tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Bersyukur kalau saudara mendapat kesempatan dari Tuhan. Sebab itu dari hari ke hari, ketika kita harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ketika kegelapan itu menutupi bumi, maka jadilah pribadi-pribadi yang tetap setia di dalam Kristus. Biarlah firman itu terus menguasai hidup saudara. Biarlah firman itu terus mengerjakan hidup saudara. Jika saudara setahap demi setahap, tahun depan program saudara harus diajukan kepada Tuhan. Ibarat dalam waktu dekat ini, seperti sudah saya sampaikan dalam pergumulan-pergumulan yang lalu,
Selain bersyukur untuk tahun ini dan mohon ampun atas kegagalan kita, program saudara tahun depan harus disampaikan kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan, seperti ini ditulis, aku mau begini Tuhan, aku mau begini. Sekiranya Tuhan berkenan, aku mau memuliakan Tuhan supaya hidupku semakin dekat kepada Tuhan. Kalau aku bekerja, maka aku bisa melayani Tuhan. Tidak banyak waktu terbuang untuk Tuhan. Aku masih bisa beraktivitas, tetapi aku dekat dengan Tuhan. Jangan jauhkan aku dari pelayanan. Jangan jauhkan aku dari keluarga. Bawa dalam doa. Bulan Januari masuk, Februari dan seterusnya, tinggal menjalani. Kalau dengan damai Tuhan berkehendak, Tuhan jawab setahap demi setahap. Apa artinya sudah bisa bekerja siang malam, dapat uang, sementara sudah tidak dekat dengan Tuhan? Dijamin hidupmu, hatimu, keluargamu tidak akan damai. Muka saudara akan semakin capek, murung karena jauh dari Tuhan, jauh dari hadiratnya, jauh dari tanggung jawab pelayanan. Sekalipun uangmu banyak, itu tidak akan berarti dalam hidupmu. Jadilah pelaksana misi. Jadilah petarung di bumi ini yang akan muncul sebagai generasi pemenang abadi. Tantangan hidup, kesulitan hidup pasti ada. Tetapi ketika saudara menghadapi itu semua dengan keluarga yang menyatu, dengan keluarga yang damai, dengan keluarga yang kompak, ada kesalahan, ada kekhilafan sana sini atas anggota keluarga, saling berdamai, mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun pada papa, anak-anak, kompak. Kalau satu keluarga kompak, tim kecilmu itu yang akan menghantar. Jangan hidup sendiri-sendiri. Saudara hidup sendiri sebagai ayah, sebagai ibu, anak untuk biarkan sendiri memutuskan sesuatu. Jangan bodoh. Jadilah pelaksana misi. Hantar anak-anakmu seperti Bunda Maria sampai mereka bergerak, sampai mereka dengan dahsyatnya dipakai oleh Tuhan. Bunda Maria jatahnya menyembah, semakin dekat dengan dia, beserta Elizabeth, beserta perempuan-perempuan Yerusalem yang lain, dekat dengan Tuhan di dalam sembah, di dalam puasa, menghantar anak-anak ke gerakan. Siapapun saudara di tempat ini, siapapun saudara di tempat masing-masing, jadikan Natal tahun ini fondasi yang kuat untuk saudara membangun keluarga yang kuat. Perkokoh keluarga saudara, perkokoh nikah saudara, perkokoh tim anggota keluarga saudara demi menyambut tahun 2022. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tidak usah khawatir tentang masa depan. Ketika jiwa dan roh dibawa kepada Tuhan, Tuhan sangat bertanggung jawab untuk hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Haleluya Yesus. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan.
Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan, oh Yesus. Oh, akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi sang gelapku, Kau itu bagi setia, oh Yesus. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi sang gelapku, Kau itu bagi setia, Yesus, Yesus, Juru selamatku. Oh, akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi sang gelapku, Kau itu bagi setia, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau itu bagi setia, Kau itu bagi setiap jalan.
kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kiranya kuasa kasih terus mengalir Tuhan, nyatakan di tengah-tengah pribadi, mas pribadi. Setiap persoalan yang dialami, yang dibawa umatmu di hadapan Tuhan, kami percaya proses demi proses, permasalahan demi permasalahan yang terjadi atas kami, seizin Tuhan sebagai didikan untuk mendewasakan iman kami, seizin Tuhan terjadi untuk membentuk mental kami, membangun jiwa kami, sampai memiliki hati seorang hamba yang selalu siap membawa jiwa dan rohnya kepada kami, hamba yang siap melaksanakan tanggung jawab misi kerajaan Allah, mengalirkan kekuatan kasih, mengalirkan kuasa di tempat maha tinggi, mengalirkan nasihat-nasihat yang mempersatukan, kesaksian nasihat yang membangun yang tercerai-berai. Dan kami percaya Kau sebagai imam besar mentahirkan hidup kami, mentahirkan seluruh umat. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kasih Tuhan di tempat maha tinggi, Kau nyatakan menjangkau setiap pribadi umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat masing-masing. Kiranya lawatan Tuhan menjangkau mereka di dalam berkat kasih Tuhan, yang lemah mendapatkan kekuatan baru, sebagaimana Engkau Allah yang perkasa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kuasa Tuhan di tempat mati yang mengalir atas mereka. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami sakit penyakit, kami percaya kuasa salib Tuhan, kuasa pengampunan di tempat mati sudah Kau nyatakan. Dan kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas setiap pribadi mereka, umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dijamah oleh Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan sebagaimana iman mereka, maka penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang gagal dibuat berhasil. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan menyertai umat-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan sangat mengasihi bangsa kami. Kami percaya para pemimpin negeri ini adalah pilihan Tuhan. Taruhlah roh kelembutan hati, taruhlah roh yang takut akan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mempercayakan suatu tanggung jawab untuk melaksanakan hukum di negeri ini, kuasa kasih-Mu nyata atas negeri ini. Kota kami diberkati Tuhan, menjadi kota yang penuh kemuliaan, penuh kedamaian. Aktivitas masyarakat kota ini di dalam suasana damai dan suasana yang rukun,
suasana yang penuh kesejahteraan. Dan kami percaya kuasa hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.